never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Megawati Hangestri berpeluang menjadi pemain terbaik alias MVP, menghentikan rekor Kim Yeon Kong di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri tengah menjadi sorotan karena mampu tampil gemilang pada putaran ketiga Liga Voli Korea awal musim ini. Apalagi penampilannya saat membawa Red Sparks meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, dan 25-17, di Chungmu Gymnasium. Bahkan berdasarkan Federasi Bola Voil Korea, KOVO, pevoli yang dijuluki Megatron itu menjadi pencetak poin terbanyak dengan 33 poin dalam laga melawan GS Chalters. Megawati dan kawan-kawan mencatatkan kemenangan beruntun setelah pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan Pink Speeder sekaligus memutus rekor tak terkalahkan tim tersebut. Dalam laga melawan GS Chalters, Megawati menempati posisi pertama 3 besar pemain Red Sparks dengan tingkat serangan dan keberhasilan teratas dengan mencatatkan 38, 94%, 59,09%. Posisi kedua ditempati Vanja Bukilic dengan catatan pukul 22-12%, 36%, diikuti Pyo Sungju dengan skor 10, 62%, 50%. Sementara dari sisi tingkat pertahanan dan keberhasilan teratas per set, posisi teratas diraih Yeum Hyeseon yang mencatatkan 2, 75%, 0%. Kemudian disusul Pyo Sungju 2,75%, 22, 73%, dan Vanja Bukilic 2,5%, 26, 67%. Penampilannya sepanjang putaran ketiga membuat Megawati Hangestri berpotensi meraih gelar pemain terbaik alias MVP, menghentikan rekor Kim Yeon Kong yang meraih gelar tersebut 2 putaran. Di sisi lain, tim bola voli putri, Suwon Hyundai EC Hillstatte, meraih kemenangan ketiga beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim juara bertahan ini memenangi kemenangan telak dengan skor set 3-0, 34-32, 25-15, 25-21, melawan GS Chalters Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Rabu, 25 Desember 2024. Melalui kemenangan ini, Hillstatte mengejar pemimpin klasemen Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kedua tim memiliki jumlah poin yang sama yakni 40 poin, tetapi peringkat dapat berubah tergantung pada hasil pertandingan terakhir putaran ketiga. Saat ini, Hillstatte masih di peringkat kedua karena jumlah kemenangannya tertinggal 1 angka dari tim yang diperkuat idola Megawati Hangestri Pertiwi, Kim Yeon Kong, itu. Pink Speeders mencetak 14 menang, 3 kalah. Sementara Hillstatte mencatat 13 menang dan 4 kalah. Bagi GS Chalters, mereka mencetak 13 kekalahan beruntun dengan kekalahan tersebut. Kedua tim bertarung dalam pertandingan DUC sejak set pertama. Hillstatte sempat tertinggal 18-23 di set pertama, namun dengan serangan Laetitia Momabasoko dan servis Han Mir di akhir, mereka berhasil membangun serangan balik. Setelah itu, mereka menyamakan kedudukan akibat kesalahan lawan, dan melanjutkan pertandingan DUC hingga 32-32. Pada akhirnya, serangan balik Basoko dan servis Ace Go Yerim sudah cukup untuk memenangkan set pertama. Basoko dan Lee Dahyun memimpin serangan di set kedua dan ketiga. Basoko sempat menyimpan tenaganya di awal set, namun pada set kedua, ia terus menyerang untuk memutus aliran permainan lawan. Sementara itu, Lee Dahyun juga mencatatkan 4 blok di set kedua dan ketiga, dan berhasil menyambung serangan cepat setter Kim Da-in untuk mencetak 8 poin. Senjata utama GS Chalters, Giselle Silva berjuang keras, mencetak 27 poin untuk kedua tim pada hari ini, tetapi itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Tim bola voli Incheon Heungkuk Live Pink Speeders secara resmi menyampaikan permohonan maaf terhadap klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Permohonan maaf tersebut diutarakan setelah kejadian tidak menyenangkan yang diterima oleh pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin. Dalam hal ini,
asisten pelatih Pink Speeders yakni Daniel Turino yang melakukan tindakan kurang sopan terhadap nahoda dari Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu. Insiden yang bisa dianggap kurang terpuji tersebut terjadi saat Red Sparks bertandang ke markas Pink Speeders dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea, Selasa, 17 Desember 2024. Daniel Turino tampak melintasi ke area para pemain Red Sparks sambil melakukan umpatan kepada Ko Hye-jin. Sehari setelah kejadian tersebut, asisten pelatih asal Italia itu dikabarkan sempat meminta maaf secara langsung kepada pelatih Ko Hye-jin melalui sambungan via telepon. Dia juga segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf terhadap klub Red Sparks. Meski begitu, Pink Speeders selaku yang bertanggung jawab akhirnya menyampaikan permohonan maaf resmi kepada pemain, staf pelatih, dan penggemar Red Sparks. Di sisi lain, pelatih Ko Hye-jin menekankan skuad Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk terus mempertahankan kekompakan dari membangun komunikasi yang terus diperbaiki selama sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tren menanjak Red Sparks semakin tak terelakkan semenjak memasuki akhir putaran kedua pada Liga Voli Korea musim ini. Megawati Hangestri dan kawan-kawan telah meraih 6 kemenangan beruntun sepanjang 6 laga terakhir. Bahkan mereka terhitung masih tak terkalahkan selama main di putaran 3. Dua tim besar sekaligus penghuni peringkat 1 dan 2 klasemen, Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai Hillstatte, juga sudah dilibas. Tetapi kemenangan atas Pink Speeders jauh yang lebih membuat nama Red Sparks makin ngeri karena mereka jadi tim pertama yang menghancurkan rekor tak terkalahkan Kim Yeon Kong Chess selama 14 laga beruntun. Tak cuma itu, permainan skuad berjuluk Red Force juga semakin membaik, terutama dari segi defense dan receive mereka yang biasanya kurang. Mega dan Vanja Bukilit membangun duet ganas di lini serang Red Sparks. Para pemain lain termasuk Roh Kye-jeon Dabin pun turut sukses melancarkan debutnya berkat kekompakan tim. Ko Hye-jin selaku pelatih, menekankan pentingnya komunikasi bagi anak didiknya. Itu adalah aspek yang selama ini dia tekankan dan berusaha untuk terus dijalankan. Apalagi ketika situasi tim jadi krusial karena taktik tak berjalan sesuai rencana atau sejenisnya. Komunikasi dengan pemain penting dalam proses pengambilan keputusan, kata Ko Hye-jin. Saya akan selalu memberikan bantuan agar para pemain dapat menjalankan apa yang telah mereka persiapkan dengan baik, tambahnya. Selain aspek itu, satu hal yang menurut pelatih berusia 44 tahun itu krusial adalah keputusan dia sejak masa-masa transfer pemain. Sementara itu, ada 3 pemain yang sempat berstatus agen bebas dan bisa saja meninggalkan Red Sparks. Mereka adalah Nohran, Park Eun-jin, dan Park Hye-min. Setelah Lee So yang selaku kapten Red Sparks sebelumnya juga bebas dan memutuskan pindah ke Hwaseong IBK Altos, Ko Hye-jin gerak cepat mengamankan 3 nama itu. Dan benar saja, kontribusi mereka masih sangat dibutuhkan Red Sparks, terutama Nohran dan Park Eun-jin. Peran-peran seperti inilah yang menurut Ko Hye-jin menjadi pembelajaran baru baginya sebagai sosok juru taktik sebuah tim. Bukan hanya mengandalkan rencana taktik, tapi juga bisa merangkul semua pemain. Pelatih berada dalam posisi untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab, ujar pelatih Ko. Jadi, ini jauh lebih sulit dibandingkan ketika saya masih menjadi pemain dan pelatih, tandasnya. Tugas Ko Hye-jin dalam waktu dekat akan kembali ditantang duel tak mudah. Terutama karena mereka belum ketemu lagi dengan Gwangju Aisa Vingsban, tim terakhir yang mengalahkan Red Sparks di putaran 2. Liang Taek mengatakan jika pengganti Wailer kemungkinan baru akan tiba pada putaran keempat. Namun untuk siapa sosoknya, Liang Taek belum mau berbicara banyak. Sepertinya kami akan segera membuat pengumuman. Dia akan bergabung paling lambat mulai putaran keempat, kata Liang Taek. Karena dengan hilangnya Wailer, penampilan kami menurun drastis. Kami tidak bisa begitu saja menyesali pemain yang cedera. Kami akan mencari jalannya. Memang benar ini adalah situasi yang sulit, namun kami akan terus mencarinya sambil memikirkannya bersama dengan tim, tambahnya. Adapun saat ini, Liga Voli Korea masih akan merampungkan putaran ketiga. Sementara untuk putaran keempat baru akan bergulir pada Januari 2025 mendatang. Klasemen Liga Voli Korea Putri 2024-2025. 1. Pink Speeders. 2. Hyundai Hillstatte. 3. Red Sparks. 4. IBK Altos. 5. I Peppers. 6. Haipas. 7. GS Chalters. Di sisi lain,
Kim Jong-min selaku pelatih Expressway High-Pass nampaknya memiliki penyesalan terbesar karena melepaskan rekan duet Megawati Hangestri yakni Vanja Bukilic yang kini gabung Red Sparks. Sebagaimana diketahui Red Sparks memiliki dua pemain asing yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang mampu gemilang di awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 ini. Megawati Hangestri memperpanjang kontraknya alias menjalani tahun keduanya bersama Red Sparks pada musim ini. Sedangkan Vanja Bukilic baru debut bersama skuad asuhan Ko Hae-jin, karena sebelumnya ia bergabung dengan Expressway High-Pass dan kini menggantikan posisi Giovanna Milana. Namun siapa sangka di balik bergabungnya Bukilic bersama Red Sparks terdapat cerita di balik perekrutannya ke tim yang dibela oleh Megatron. Expressway High-Pass saat itu sedang mempertimbangkan untuk memperbaharui kontrak Vanja Bukilic karena kemampuan mencetak poin di atas rata-rata. Namun tingkat keberhasilannya agak kurang apik. Kemudian saat kemampuannya kurang memuaskan saat uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab pada Mei 2024 lalu. Meski demikian, Kim Jong-min selaku sang pelatih tetap ingin mempertahankan Bukilic, namun mendapatkan pertentangan dari petinggi klub. Sehingga High-Pass kemudian merekrut pemain asing baru yakni Merlin Nikolova yang bergabung dengan timnas Bulgaria di VNL. Alhasil kontrak Bukilic tak diperpanjang dan membuat raksasa Serbia itu kembali masuk draft tryout dan kemudian dipilih oleh Ko Hae-jin. Ko Hae-jin tak hanya membawa Bukilic bergabung bersama Red Sparks, namun juga menemukan bakat lain yang dimiliki oleh sang pemain asing barunya, yakni Vanja Bukilic yang semula merupakan oposite murni digeser menjadi seorang outside hitter, di mana dirinya mampu melakukannya dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi sebuah penyesalan terbesar pelatih High-Pass karena pihaknya tak bisa mempertahankan Bukilic, yang kini gacor bersama Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sementara itu, bintang Red Sparks, Megawati Hangestri, bakal mempunyai rival baru dalam petualangannya di Liga Voli Korea Putri 2024-2025, rival baru Megawati datang dari GS Chalters. GS Chalters saat ini tengah mengalami krisis, bersamaan dengan cedera yang dialami dua pemain asingnya yakni Giselle Silva dan Stefanie Weiler. Silva dan Weiler mengalami cedera saat GS Chalters melawan Pink Speeders di putaran kedua lalu. Silva mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri, sementara Weiler mengalami cedera tendon Achilles kanan yang robek. Imbasnya, Silva absen dalam beberapa pertandingan dan baru bisa comeback saat GS Chalters menjamu High-Pass, Rabu, 11 Desember 2024. Sedangkan Weiler masih absen, ia baru saja menjalani operasi kemarin, Minggu, 22 Desember 2024. Absennya Silva dan Weiler berdampak negatif. GS Chalters saat ini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 6 poin. Dalam 16 pertandingan yang telah mereka lakoni, GS Chalters baru bisa meraih 1 kemenangan. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek, pun langsung bergerak cepat. Dikutip dari Sports Chosun, GS Chalters berencana mendatangkan pemain baru menggantikan Weiler yang akan mengisi kuota Asia. Jadwal Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Kim Yeon-keung dan skuad Pink Speeders mencoba bangkit setelah dihajar oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui terdapat 2 pertandingan seru di lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 24 Desember 2024. Salah satunya ialah pertandingan seru antara dua tim putri yakni Expressway High-Pass versus Pink Speeders yang dipastikan berlangsung seru. Expressway High-Pass selaku tuan rumah ingin kembali melanjutkan catatan positif mereka setelah meraih kemenangan. High-Pass diketahui saat ini masih berada di peringkat ke-6 dengan mengemas 12 poin usai meraih 4 kemenangan dan 12 kekalahan. Pink Speeders tentu mengusung misi wajib menang demi bisa kembali mencatatkan tren positif. Sebelumnya Kim Yeon-keung dan kawan-kawan memiliki rekor apik yakni tak pernah kalah dalam 14 pertandingan secara beruntun. Namun rekor tersebut ternodai setelah Pink Speeders kalah dari Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks di putaran ketiga. Tak sampai di situ, Pink Speeders kemudian kembali menelan kekalahan dari Hyundai Hillstatte, yang membuat mereka sudah 2 kali kalah secara beruntun.